Jadi student exchange itu yang pasti yang dibiayakan oleh penyelenggaranya itu adalah uang kuliahnya. Nah, untuk akomodasi kayak tempat tinggal, makan, terus buku, uang kesehatan dan lain-lain selama di sana, itu beda-beda. Oke, halo Sobat Hukum, kita balik lagi di video kali ini. Kita ingin bahas terkait studi exchange ya. Kira-kira kalau studi exchange itu apa harus di fakultas bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris aja dan segala macam? Kan kita belajar hukum nih, kita nih ceritanya nih, dan kita tetap sama Mbak Kirani ingin bahas-bahas masalah exchange. Kalau gitu langsung aja kita bahas, oke? Oke, nah jadi gini Mbak Kirani, kan memang beberapa orang tuh mikirnya kan kalau di fakultas hukum yang kita pelajari kan hukum Indonesia, ya kan? Terus kenapa kok kita harus exchange ke luar negeri? Nah kan hukumnya Indonesia, kan bukan hukumnya mereka yang kita pelajari. Kenapa kita harus exchange ke luar negeri? Kenapa kita harus Mas ya, beberapa kan memang ada mahasiswa yang diutus untuk exchange kan. Nah itu kenapa kok mereka diutus untuk exchange? Padahal kan memang kita dihukum negara kita sendiri kan, seharusnya yang kita pelajari ya hukum di negara kita sendiri itu kan. Dapat ya maksud saya? Oh dapat. Yes. Gini ya, jadi hukum itu kan sebenarnya dinamis. Memang tiap negara itu sistem hukumnya beda-beda antara Indonesia sama negara-negara lainnya. Sistem hukumnya nggak sama. Terus kenapa kita harus mempelajari hukum negara lain? Karena tadi hukum itu dinamis. Jadi perkembangannya, lihat aja sekarang perkembangannya pesat banget kan. Apalagi banyak isu sekarang kayak COVID-19 dan lain-lain. Itu kan juga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum kan. Nah karena itu tadi kita perlu nih buat membuka wawasan sebenarnya gimana sih sistem hukum di suatu negara, di misalkan negara ini sistem hukumnya gimana. Jadi kita bisa membuat perbandingan, kan ada kalau di hukum itu perbandingan, kayak misalkan perbandingan hukum tata negara dan lain-lain kan itu ada perbandingannya. Dan juga ada yang namanya hukum internasional, dimana kalau di hukum internasional itu kan kita mempelajari dari setiap negaranya itu kan beda-beda. Nah makanya kita perlu sedikit membuka wawasan tentang bagaimana sebenarnya sistem hukum di negara lain gitu, supaya kita nggak hanya terpaku pada sistem hukum di Indonesia aja. Karena kalau kita terpaku di sistem di Indonesia aja, impactnya apa Mbak? Impactnya apa ya? Jadi kalau kita terpaku pada suatu hal itu, kita cuma lihat Indonesia aja yang dilihat. Jadi impactnya secara tidak langsung itu kita nutup diri nih. Iya kan? Benar. Jadi lihat ini kenapa sih kok di negara ini kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa nggak kayak gini kayak di Indonesia? Gitu. Ya benar. Jadi dapat maksudnya? Dapatnya maksudnya? Enggak. Oke, kalau misalkan nggak dapat maksudnya, diulangi lagi nontonnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Kenapa harus exchange? Karena memang kita secara hukum di Indonesia ini memang harus ada perbandingan untuk negara lain gitu, biar bisa kita adopsi yang baik dan kita jalankan kalau memang di sana sudah berjalan dengan baik atau mungkin bisa diterapkan di negara kita. Gitu mungkin Mbak ya? Cara garis besar ya. Oke, lalu dengar-dengar mbaknya juga akan exchange ya? Iya. Wah, exchange, pinter, gak kayak kita nih. Ini pinter exchange ke luar negeri. Nah, kalau boleh tahu mau exchange kemana Mbak? Aku mau exchange ke US. Ke US. Oke. Kok US? Kenapa? Kok masuk ke US? Kenapa ke US? Kan sebenarnya tuh kemana aja ya sama aja kan. Oke. Memang aku dari dulu itu dari sejak SD udah punya keinginan aku nanti mau nih kuliah di US. Gitu. Jadi
pokoknya negaranya US. Ya gitu. Oke. Karena memang kalau beberapa orang yang tahu atau memang beberapa orang yang punya background hukum itu beberapa pasti akan mikir kenapa exchange US, harusnya kan Belanda gitu kan. Ya karena Indonesia kan berdasarkan hukum Belanda. Masa Belanda terus US gimana? Ya, ntar US-nya nggak laku. Nah, ya jangan Belanda terus US sudah dijajah 3,5 abad. Iya. Ya. 3. Oke. Gak usah bahas isu, soalnya itu isu. Apa benar 3,5 abad? Nah, kita nggak bahas isu kita. Kita bahas fakultas hukumnya dulu, oke? Oke, bos. Oke. Mungkin studi exchange itu gampang-gampang susah ya, Mbak ya? Iya, gampang susah. Salah. Susah gampang ya. Susah, kebanyakan susah. Banyak susahnya Daripada gampangnya. Nah, ini kok bisa Mbak Aldi pilih sebagai salah satu mahasiswa yang akan exchange tuh gimana ceritanya? Kok bisa terpilih nih, kamu berangkat ke US? Oke. Kan kalau kita mau student exchange itu banyak kan penyelenggaranya. Oh banyak, bukan dari fakultas saja ya? Bukan. Oke. Ada yang dari sekarang tuh dari Kemendikbud, ada yang dari Departemen Luar Negeri dan lain-lain, itu banyak banget. Nah, tinggal kitanya nyari. Di UNER itu ada namanya Global UNER. Nah, itu biasanya dia kasih informasi tentang studi mau ke luar negeri, tentang student exchange. Nah, itu bisa tuh dicek di sana persyaratannya apa aja. Cari dulu negara tujuannya mau kemana. Misalkan, harus cari negara tujuan dulu ya? Biar lebih gampang aja sih sebenarnya. Okay. Misalkan mau ke Belanda nih kayak tadi. Okay. Lihat persyaratannya gimana. Terus daftar. Nah, biasanya itu pertama ada seleksi berkas. Seleksi berkas. Terus ada interview yang Oke. Kalau seleksi berkas berarti harus pintar. Seleksi berkas. Harus pintar. IPK ya. Berapa pasti minim? Ada persyaratan IPK. Biasanya itu kalau mau aman 3,5. 3,5. Oh, kayak kerja ya, Mbak ya. Biar aman ya. Kalau lebih aman lagi 3,8 ya, Mbak. Lebih aman lagi. Saya 2,3. Oke. Terus yang kedua, seleksi berkas, ada beberapa yang minta buat esai. Oke. Nah, terus ini yang paling penting. Persyaratan interview untuk sertifikat bahasa Inggris ya. Oh, sertifikat. Ada yang TOEFL kan, ada yang IELTS. Tapi TOEFL itu sekarang di beberapa negara di Eropa khususnya itu udah nggak kepake lagi. Kenapa, Mbak? Karena TOEFL tuh bisa dijoki sebenarnya. Oke. Ya. Nggak tahu TOEFL, googling. Kalau panjang penjelasannya. Kalau IELTS kan memang kita speaking kan. Iya. Memang ada orangnya nanti yang nanyain kita dan lain-lain. Kalau TOEFL pertama dia nggak ada speakingnya. Oke. Terus yang kedua itu bisa dijoki, malahan bukan lagi dijoki, sertifikat TOEFL itu kalau kalian cari di Shopee dan lain-lain itu banyak. Oh banyak ya? Iya. Kita nggak di endorse tapi kalau Shopee mau masuk silakan. Tapi nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Karena kuncinya mau daftarin kayak gitu tuh kita harus jujur. Nanti benar. Kan kalau bohong tuh pasti ketahuan pas interview. Oh oke. Oh ada interview juga ya? Iya. Oh ini mau studi exchange apa masuk perusahaan? Saya biasanya masuk perusahaan di interview bos. Iya. Jadi ada interview. Interview itu tujuannya sebenarnya melihat kamu tuh bisa bertahan nggak di sana, kan kita tahu budayanya aja beda. Nah gimana kamu bisa bertahan di sana selama 1 semester kan biasanya. Selama 1 semester itu terus nanti bisa nggak ngikutin pembelajarannya. Karena kan beda yang aku dengar dari kakak tingkat. Iya di Belanda itu katanya susah gitu. Banyak tutorialnya dan lain-lain. Nah itu gunanya interview. Kakak tingkat, kalau yang nggak tahu kakak tingkat, kakak kelas. Ya, kalau di kampus namanya kakak tingkat. Iya, cutting ya, Mbak ya. Iya, cutting. Ada lagi namanya komting. Komting apa, Mbak? Komting itu ketua kelas. Itu di kampus. Makanya kuliah. Di kampus. Oke, terus berarti kalau interview itu untuk mempersiapkan kita bisa survive enggak selama 6 bulan ke depan seperti itu? Iya, itu salah satunya. Terus kan lihat kemampuan kita juga. Ini kemampuan berbahasa atau kemampuan akademisi yang akan diinterview?
Semuanya. Ya, semuanya di interview. Oke. Lalu Kemampuan berbahasa kan interviewnya jelas berbahasa Inggris. Oke, karena di US ya. Kalau semua? kalau mau student exchange itu semua Semua. pakai bahasa Inggris. Terus nanti ya ditanya-tanya kenapa mau student exchange dan lain-lain. Pokoknya kayak interview biasa lah gitu. Tapi ya lebih lama dikit. Oke. Terus untuk biayanya sendiri? Ini biaya pribadi atau biaya orang tua? Enggak. Ini dibiayain. Iya ya. Kalau biaya sendiri bukan student exchange, kenapa kuliah sendiri ya? Kuliah sendiri. Iya, oke. Jadi student exchange itu yang pasti yang dibiayakan oleh penyelenggaranya itu adalah uang kuliahnya. Nah, untuk akomodasi kayak tempat tinggal, makan, terus buku, uang kesehatan dan lain-lain selama di sana, itu beda-beda. Ada penyelenggara yang memberikan uang untuk akomodasi dan uang tunjangan bulanan. Ada penyelenggara yang tidak, yang nggak ngasih itu. Jadi dilihat aja kan, kalau kita mau daftar tuh nanti ada di ketentuannya apa aja yang dibiayain. Nah, itu dilihat, disesuaikan sama kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing ini maksudnya kemampuan akademisi atau kemampuan finansial? Apa finansial? Dan kalau bisa ya lihat negara yang agak murah ya. US mahal bukan sih, Mbak? US mahal. Oh ya, US mahal. Tapi nggak semahal Jepang dong. Jepang kan bukan, Jepang kan biaya hidup paling tinggi. Iya, biaya hidupnya. Kalau US kan kalau akomodasi biaya hidup bukan sih? Iya, akomodasi itu buat biaya hidupnya, tempat tinggal, makan dan lain-lain. Makan, nyalon. Enggak nyalon juga. Enggak ya, enggak nyalon. Siapa tahu nyalon ya kan. Nyalon apa ya? Nyalon ini departemen di sana kan ada juga. Oke, mungkin itu kalau apa namanya, biaya juga harus disesuaikan ya, Mbak ya. Iya, biaya harus disesuaikan, tapi biasanya exchange itu semuanya udah diakomodir dari sana. Dari fakultas atau dari kampus? Dari penyelenggaranya. Oh, berarti dari kampus yang ada di sana? Bukan. Penyelenggara yang akan memberangkatkan kita. Misalnya kalau penyelenggaranya Kemendikbud, nah itu udah diakomodir sama Kemendikbud. Dan biasanya juga dikasih uang tunjangan per bulan. Per bulan untuk hidup. Iya, nggak perlu khawatir tentang uang. Sama tempat tinggal juga ya berarti ya. Tempat tinggal juga. Tempat tinggal berarti di sana sudah disediakan sama Kemendikbud. Benar ya? Penyelenggara maksud saya. Iya, disediakan oleh penyelenggaranya. Jadi nggak perlu khawatir tentang itu. Cuman kan kalau tiket buat pulang, memang kita nggak bisa pulang sesuka hati. Pulangnya pas sudah di set ya. Pas habis masa exchange-nya kan, masa penyelenggaranya mau biayain kamu pulang. Iya. Kalau pas lebaran nggak bisa pulang ya, Mbak ya. Iya. Berarti di sana lebaran sama bule-bule. Seru ya lebaran sama bule-bule ya. Ngajak bule. Minal aidin wal faidin. Oh, sorry. Nggak ngerti mereka minal aidin wal faidin ternyata. Oke, lalu untuk ini apa namanya? Ingin tahu peluangnya, Mbak. Kira-kira untuk di Fakultas Hukum sendiri kan mahasiswanya kan nggak pasti 10, 20, 30 orang kan? Pasti di angkatannya Mbak aja ada berapa orang? Ada berapa ya? Kira-kira aja 200 sekian lah ya. Lebih. 200 sekian yang berminat untuk exchange. Nggak mungkin cuman 3 orang kan? 3 orang banyak. Minimal 15 orang lah ya. Iya. Dan itu pinter semua. Iya. Ya. Jelas. Tadi saya nggak ikut di sana. Saya bisa ikut nggak, Pak? IPK saya 2,3. Nggak bisa, Pak. Kata Pak dosennya nggak bisa. Oke. Nah, itu peluangnya gimana? Kita harus diseleksinya itu harus berkompetisi dengan mereka, atau memang ada slot tertentu nih untuk mahasiswa-mahasiswa hukum yang berarti nggak cuma hukum kan, untuk kalau studi exchange kan semua fakultas ya. Tapi di sini kita bahasnya di Fakultas Hukum. Nah, tapi di Fakultas Hukum sendiri itu ada ini sendiri enggak, kuota tersendiri untuk bisa masuk ke situ? Kalau kuota untuk student exchange itu nggak ada. Nggak ada? Iya, jadi kita tuh daftar sendiri. Cari mana penyelenggaranya, daftar. Jadi nggak ada misalkan dari fakultas ini batas maksimalnya sekian. Itu nggak ada. Semuanya bisa, asalkan lolos di seleksi yang tadi itu ya. Ya, jadi kalau terkait dengan saingannya siapa
saingannya bukan cuman mahasiswa fakultas hukum, saingannya banyak semua yang daftar itu. Oh berarti ini yang apa namanya kompetisi yang harus dikompetisikan sama teman-teman yang ingin studi exchange ini bukan cuma dari fakultas hukum ya, tapi Bukan. dari semuanya. Iya. Lalu fakultas hukum ini hanya beberapa yang akan ikut berangkat ke sana seperti itu kan? Bukan? Gini. Gimana? Jadi misalkan ambil yang kayak penyelenggaranya misalkan Departemen Luar Negeri. Oke. Nanti dari Departemen Luar Negeri itu mereka punya batasan mau ngambil 30 orang. Oke, 30 orang dari satu universitas gitu maksudnya? Enggak, Atau dari semuanya? Semua. Oke. Dari semua 30 orang untuk yang keterima student exchange. Oke. Nah, jadi siapapun yang daftar yang sekiranya bagi mereka masuk ke dalam 30 orang itu, Oke. itulah nanti yang bakal keterima di student exchange. Jadi saingannya ya memang beratnya itu karena saingannya memang bukan satu fakultas aja, bukan suatu jurusan aja, bukan satu universitas aja, tapi saingannya sama semua yang daftar itu. Kan yang daftar tuh kita nggak tahu ada yang kuliahnya udah semester berapa. Oke, jadi semua berkompetisi untuk tiket berangkat ke sana seperti itu ya Mbak ya? Iya. Dari seluruh Indonesia pastinya ya? Iya. Dan Mbak terpilih. Wah pintar. Saya tidak pintar. Oke, mungkin itu teman-teman kita ngobrol-ngobrol untuk seputaran yang ada di Fakultas Hukum khususnya di Universitas Airlangga. Dan mungkin itu dulu ya Mbak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita nggak mau ambil waktunya banyak-banyak. Soalnya Mbak Kirani juga banyak agenda ya. Karena anak pintar. Banyak agenda. Iya. Saya kan agendanya cuma ngopi. Gitu sih. Oke, mungkin itu dulu Mbak Kirani. Terima kasih banyak Terima ya. kasih juga, Terima kasih Mas. banyak. Itu dulu teman-teman. Untuk video-video selanjutnya kita juga akan menguak apa-apa aja sih tentang yang ada di hukum di Indonesia ini, nggak cuman tentang fakultas hukumnya atau untuk hukum di Indonesianya sendiri. Mungkin next kita akan banyak bahasan yang lain ya, entah itu tour, entah itu kita mukbang. Apain yang hukum mukbang? Enggak ya, enggak, kita nggak mukbang, sorry. Just pokoknya kita bahas masalah hukum. Jangan lupa di subscribe supaya kita bisa terus berkembang. Tunjukkan juga support kalian untuk bisa ingin tahu tentang hukum lebih banyak. Dan mungkin itu dulu, saya banyak omong ya teman-teman ya, sorry. Yuk.